Halo kawan saya mesin, minasan konnichiwa, saya Zulfikar Ahmad. JDM Tooka ini spesial karena sekarang kita ada di bengkel Prabus. Nah, bengkel Prabus ini kalau kalian lihat di Instagram, mereka suka bawa sports car JDM ke acara meetup. Dan itu sports car-nya keren-keren deh. Kadang bawa Supra, Toyota Supra, kadang bawa Nissan Skyline. Dan sports car-nya bisa beda-beda ya. Dan sekarang kita di bengkel Prabus ini mau ngobrol-ngobrol sama yang punya bengkel Prabus, dan juga kita akan keliling bengkel Prabus. Dan di bengkel itu kalian lihat beberapa koleksi sports car yang ada di bengkel Prabus. Penasaran kan? Ikutin terus video ini. Oke, konsen mesin. Sekarang kita udah sama Pak Koko yang punya bengkel Prabus. Gimana Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Gimana? Pak, bengkel Prabus. Mungkin bisa dijelasin kepada konsen mesin mengenai bengkel Prabus ini, Pak? Bengkel ini Prabus dulu ya. Prabus itu nama saya. Oh, namanya. Nama saya Prakoso Budi Susetio. Prakoso Budi Susetio. Budi Susetio. Disingkat jadi Prabus. Nah, itu berdiri sejak tahun 93-94. 93-94. Nah, di sini juga. Nah, waktu itu hanya saya, bengkelnya nggak saya renovasi. Ya. Kebanyakan karena saya suka hobi, jadi kebanyakan hanya mobil-mobil saya dan ada beberapa konsumen. Oh, jadi berawal dari hobi ya? Hobi, memang saya hobi dari udah lama ya, dari dulu hanya di rumah. Terus lama-lama saya pikir di rumah ngacak gitu ya. Ngacak. Karena saya selain mobil juga saya suka aksesoris, Ya. pelek itu naruhnya sembarangan. Oh, Jadi bikin kotor rumah dan bikin ribut di rumah. Nah, sebab itu saya buka bengkel. Nah, bengkel itu selain juga hobi saya, ya. juga saya menerima dari luar. Oh, menerima dari luar juga. Awal bengkel ini menerima bodi juga. Oh, menerima bodi juga. Dua bodi sama mesin, tapi berjalan beberapa 10 tahun kemudian bodi saya pisahkan. Bisa. Karena bodi itu kotor, nggak kalau untuk sama mesin orang kadang-kadang kotor, males masuk. Terutama untuk mobil-mobil yang bagus dia nggak mau, nggak mau. Ya, sebab itu saya pisahkan sekarang sampai sekarang. Jadi di bengkel ini bengkel yang nanganin apa aja Pak? Mesin aja. Nah, sama apa namanya modif-modif ya. Oh, sama dan modif ya swap engine ya. Terus kebanyakan terus body ya. Body kita fitting di sini terus kita kirim ke tempat cat kita di Cibubur. Oke. Jadi bodinya di mana? Cibubur. Oh, jadi bengkel ini yang di sini tuh yang mesin, yang bodinya tuh di Cibubur ya Pak? Cibubur, ya. Pak Koko ini kan di media sosial kan cukup terkenal dengan mobil JDM-nya ya Pak ya. Amin. Ya, saya emang suka lihat di IG kalau udah lihat Prabus, pasti mobil JDM nih. Awalnya sih enggak ya. Iya. Jadi awalnya saya itu Eropa. Jadi pertama saya main JDM. Pertama sekali saya main mobil itu tahun 70-an. Oh, tahun 70-an. 70-an saya udah pakai main mobil Eropa sebentar karena warisan. Terus saya JDM. Awal mualanya Nissan. Habis Nissan, terus saja Nissan ya. Nah, habis itu saya berhenti pindah Toyota. Habis Toyota pindah, saya agak lumayan main di Eropa. Mercy segala ya. Terutama Mercy. Tapi ke belakang ini, 10 tahun ke belakang, saya merasa bahwa saya nggak akan menang. Bukan menang ya, dalam artian bukan menang. Nggak akan bisa memuaskan hati saya kalau saya main di Mercy. Kalau di Mercy itu gila banget orang-orangnya. Iya. Modifnya gila-gila, terus dia juga mobilnya, jenisnya kita nggak sanggup gitu. Nah, saya berpikir gini, lebih baik saya konsen di JDM. Selain untuk modifnya luas, terjangkau ya, terus juga banyak pilihan ya. Kalau seperti Mercy, maaf ya, itu kalau modif kan mahal sekali. Ya, karena merek-merek terkenal. Karena kalau main modif itu tidak merek-merek terkenal, itu kita kalau kumpul sering dicengin.
Mereka nggak ngomong, cuma ngelihatnya udah beda. Ya, itu nggak enak banget gitu. Waduh. Oleh sebab itu saya mendingan jadi lurah tapi menguasai wilayah. Iya. Jadi saya konsennya di JDM saja. Oh, di JDM. Jadi apa yang bikin Pak Koko ini tertarik dengan mobil JDM? Karena dari awal saya mulai menangani Nissan itu, saya emang udah suka. Ya. Ya, bukan suka, paham bener. Oh, udah saya paham. Nissan itu kayak apa? Dia kan sebetulnya itu kopian dari Mercy juga. Oh. Jadi saya apal bener mesin-mesinnya apa-apa yang mesti dikerjakan. Jadi apal. Nah, setelah ke belakang sini sudah mulai modern, ya mulai belajar lagi. Oh. Dia udah mulai pakai ECU, pakai udah computerized ya. Tapi kita belajar masih lebih nggak terlalu rumit lah. Dibanding Ya, Eropa. dibanding Eropa. Kalau di Eropa bukannya rumit, mahal. Ya, Iya, kalau mahal. ini kan pakai Haltech, pakai piggyback, udah oke ya. Kalau dia kan nggak bisa. Oh. Dia mau remap komputernya aja harus lewat pakai Brabus yang mahalnya selangit. Iya. Saya pikir juga, dan mobil itu kan modern ya, Iya. udah masuk ke wilayah. Jadi kalau saya utak-atik gagal, kusut tuh urusannya. Iya. Oleh sebab itu saya mendingan konsentrasi di JDM aja. Oh, konsentrasi di JDM. JDM. Tadi kita udah dengar ya sedikit ilmu nih buat yang suka modif mobil JDM tadi ya. Betul. Ya. Mulai kapan punya sports car JDM kayak sekelasnya Supra atau Silvia? Supra itu tahun 2000 awal ya. 2000 awal. Awal sekitar udah Supra. Bukan Supra pertama, saya punya Celica, Celica. Levin, terus DX pintu DX. 2 ya. Itu semua sport semua. Kenapa saya ngumpulin yang pintunya sedikit? Ya. Karena saya gini loh berpikiran, kalau pintunya banyak, modif seperti apapun, Ya. itu orang akan lihat pertanyaannya, Ya. convert ya. Nah itu yang kedua yang nyakitin begitu. Ah. Terus ini asli nggak gitu. Kalau pintu 2 sepintas aja kita jalan orang udah tahu. Oh. Itu mobil sport, dan harganya juga bertahan baik. Nah. Karena kita jangan, buat saya ya, saya nggak mau mengumpulkan sesuatu, mengkoleksi satu kendaraan Ya. yang value-nya tuh turun Turun. dan tidak dikenal orang. Jadi kita nggak boleh. Saya dulu ngacak, beli aja pintu 2 aja. Asal pintu 2 Asal pintu 2 beli. Oke. Ini Celica tipe-tipe, tapi saya lihat pasar di Indonesia, bukan pasar aja, orang-orang Indonesia kalau dia nggak kenal, dia nggak akan suka dan nggak akan mau beli. Ya, contohnya ini ya, TA ini yang di bawah nih. Oh, ini. Nah, Apa, ini Celica? TA28. Ah. TA28 ini kan di luar negeri sangat populer dan langka. Ah. Dia Mustang-nya Jepang. Mustang-nya Jepang. Nah, ini kalau di luar lebih mahal, waktu itu lebih mahal ini daripada Supra MK4. Nah, saya suka, saya sampai punya lebih dari satu. Ah. Tapi harganya nggak kejar sama Supra. Karena di sini tuh Supra selain ada cerita ya. Iya. Makanya mobil itu mau bagus, mau harganya bagus, apa disukai orang, ada cerita. Kenapa AE86 sebetulnya mobil biasa-biasa aja yang nggak terlalu ini dipakai, sama ada ceritanya tukang tahu yang dipakai. Oh. Jadi naik. Terus Fast Furious pakai MK4. Supra. Supra. Jadi dia naik. GTR juga gitu. Terus ada sesuatu yang bisa ngangkat tidur. Rata-rata dari film. Oh, rata-rata memang dari Film. pop culture lah. Ya, pop. Kalau nggak dari itu nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Ya bahkan orang yang mungkin bisa tahu itu sports car Jepang ya pengaruh film itu sangat Film itu, ya. signifikan kan? Iya. Yang paling bagus ya, yang bikin naik sekali itu adalah waktu Fast Furious 1, 2 tuh. Itu gila-gilaan itu. Itu JDM sehabis-habisnya JDM. Semua tipe keluar. Oh, ya memang lagi populernya tuh dari Dia yang film. bikin populer karena waktu itu Paul Walker itu tahu persis dan suka JDM. Oh, Dia dia memodif mobilnya karena arahan dia itu jadi mendunia. Ya, seperti Supra. Dia pakai Bomex. Bomex. Ya udah, Bomex pakai airnya mendunia. Iya. Nah, terus kalau GTR juga gitu. Dia pakai merek-merek branded yang lain. Tapi ada satu ciri khas dari Fast Furious itu,
Hanya sebagian kecil dia pakai pelek Jepang, tapi sebagian yang besar-besar rata-rata pakai pelek Amerika. Ya R34-nya dia pakai HRE itu. Iya, HRE betul. Nah, saya tetap cari tuh sampai biar mirip. Bukannya pengen sama, tapi bagus lah gitu. Saya suka. Setidaknya ada kesamaan dengan ada kesamaan. Nah, sekarang bosan copot lagi. Iya. Ya, kalau Supra pakai pakai Racing Heart yang M5. Ya, M5. Saya dapat juga. Tapi karena di sini 19 susah, saya dapat 19, saya up sampai 19. Ya. Biar mirip lah, semirip-miripnya. Mobil-mobil kayak gini kan ya tentu nggak dijual di dealer resmi ya. Ya bahkan untuk masukinnya aja ya mungkin nggak. Kalau kayak sekarang kan keran importir umum kan dia dibuka gitu. Mungkin bisa cerita sedikit gimana bisa membeli sports car yang ada di Prabus ini? Jadi gini Mas, tahun 2000-an, tahun 2000 ke bawah, ya. Justru keran import umum terbuka. Ya saya cerita Supra, itu Supra yang di atas yang merah itu importer umum. Dan waktu itu beberapa mobil dia masukin. Terus juga ada beberapa dulu seperti Zele itu diberikan izin import yang second terus direkondisi seperti baru. Nah, terus sekarang sudah berhenti. Jadi sumbernya tuh dari situ. Terus satu lagi yang kedua waktu itu form B diperbolehkan asing. Jadi banyak mobil-mobil itu form B. Nah, itu mungkin bisa diurus. Form B itu orang asing yang kerja di Indonesia di kedutaan diberikan keleluasaan memasukkan mobil. Nah, mobilnya itu apa saja boleh, tapi tidak dibebaskan biaya masuk. Nah, itu kalau dia pulang dijual. Jadi form B. Nah, kita urus lagi bisa jadi form A. Jadi keluarlah ini BPKB SMK. Sekarang peraturan itu nggak bisa lagi. Tapi importer umum terbuka sekarang. Jadi oke aja ya sebenarnya. Kan ada yang paling umum sih bekas kedutaan lah ya. Kedutaan banyak Mas. Kedutaan Sorong, ya. Sabang itu ada sebagian yang masuk ke sini. Yang terbanyak ya itu mereka itu. Itu Sorong, sekarang dari itu memang diperkenankan waktu itu. Nah itu pindah ke Jakarta semua. Beberapa mobilnya Pak Kokan udah beberapa yang dijual ya. Kira-kira ada atau terpikir untuk hunting mobil lagi? Jadi gini Mas, dulu saya tuh sampai istilahnya Seven Samurai punya. Dari mulai NSX, RX-7, terus 3000 GT, itu Supra, GTR, terus satu lagi, satu kurang, Mitsubishi saya nggak punya Evo, sama Subaru saya nggak punya. Waktu itu pernah mau dapet, tapi Subaru yang harus pintu 2 kan Travel 5, susah, mahal lagi ya, susah. Impreza GC8? Iya, GC8, itu kalau mau ya itu. Kalau Evo memang saya nggak, Mitsubishi cuma 3000 GT saya punya, itu pun udah jual, NSX saya jual. Nah saya untuk kedepannya, saya hanya pengen konsentrasi kalau nggak di GTR lagi ya, Supra sudah ada ya, Supra. Kalau paling GTR lagi yang saya mau cari yang kalau bisa R33 400R. Oh, Skyline, R33 yang 400R. Itu aja, cuman aduh susah dan mahal. Kenapa R33 mahal, susah? Karena banyak orang, kan itu boleh dikatakan mobil gagal. Ya, waktu R32 keluar, dia legend, terus mendapatkan juara, terus R33 keluar, dia hampir bertahan 6 tahun lebih tuh R32. Keluar 33 nggak dapat apa-apa. Akhirnya nggak lama dia keluar 34, berubah sekali. Tapi sebetulnya kalau mau dipakai enak 33. Yang saya pakai enak sekali. Nyaman, laju, terus nge-handle-nya enak. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu mungkin saingannya berat. Beda sama Supra. Supra hampir 8 tahun menguasai negara, menguasai balap di Jepang. Akhirnya dia diberhentiin supaya nggak sampai kalah. Dia Supra. Makanya dia bukan main legend ya. Nah sekarang
cenderung harga GTR tuh naik. Naik. Karena tahun depan apa tahun 2024 itu di Amerika sudah legal, boleh. Udah dibuka ya? Jadi importer ini udah banyak yang beli di kolektor-kolektor Jepang itu, Amerika udah banyak yang stok. Saya pernah lihat malah di gudangnya ada sekitar 400 mobil GTR mau dikirim ke Amerika, tapi nanti nunggu, dia sekarang nggak boleh. Nah itu bisa dibayangkan betapa mahalnya. Sekarang di Jepang udah mahal, udah dunia tuh udah mahal GTR. Gila harganya. Udah gila. Waktu itu sih nggak segitu, Supra juga gitu. Karena orang banyak cari ya. Kita sekarang pemain yang paling terdekat dari negara-negara tetangganya udah nggak bisa lagi tuh cari, nggak ada lagi, udah terlalu mahal. Karena apa? Banyak yang dijual ke Australia, ke Taiwan, ada yang lagi dibalik lagi ke daerah-daerah Thailand. Itu udah mereka juga sama sukanya. Iya. Jadi penggemar otomotif di berbagai penjuru dunia tuh pada ngincar ya mobil-mobil JDM itu. Iya, selain gitu kan JDM itu luas Mas, kalau terpaksa pun masih bisa ngakal istilahnya ya. Karena kita lihat di negara Eropa itu mobil mereka megang TA28 gini, mereka bisa otak-atik sendiri tuh. Nggak ada kesulitan masalah spare part. Padahal seperti si Peter itu tinggalnya di Belgia, dia bisa modif abis tuh. Model abis dengan nggak punya temen gitu. Ya, dia bisa lakukan itu gitu. Oke Pak, terima kasih Siap. atas pencerahannya Sama-sama. mengenai mobil JDM. Oke. Dan itu menginspirasi saya juga sebagai Amin. spesialis JDM dalam bidang jurnalistik. Siap, itu Dan perlu. mungkin bisa menginspirasi para penggemar JDM yang nonton video ini. Oke, Siap, terima kasih Pak. Ya, Pak. Oke, Konsen Mesin kita udah ngobrol sama Pak Koko. Begitu banyak ya ilmu yang tadi kita dapat ya. Memang JDM itu seluruh atau berbagai penggemar otomotif di seluruh dunia tuh pada mau gitu, pada berminat mobil JDM. Oke, sekian untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Koko kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa di klik like, subscribe channel YouTube-nya sonomission.com. Kalau kalian punya pertanyaan, komentar, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Di follow juga akun Instagramnya sonomission.com dan di like juga akun Facebooknya sonomission.com. Oke, makasih udah nonton. Udah gitu Mas.